Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Elansari. Pelajaran akuntansi di kelas 12. Sekarang kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya tentu kamu sudah belajar akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita lihat dulu pengertian daripada perusahaan dagang itu sendiri. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok dan menjualkan kembali kepada konsumen tanpa merubah wujud dari barang tersebut. Jadi kegiatan utamanya adalah membeli dan menjualkan kembali barang-barang dagangan tersebut kepada konsumen. Nah, sekarang kita lihat jurnal umum pada perusahaan dagang. Itu ada pembelian barang secara tunai, di mana pembelian ini ada yang dengan potongan dan ada juga tanpa potongan. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Tanggal 2 Juli 19 dibeli barang dagangan 2.500.000 dengan tunai. Jurnalnya dapat kita lihat pembelian di sisi debit 2.500.000 dan kas di sisi kredit 2.500.000. Kemudian yang kedua, ada pembelian barang dagangan dengan tunai ada potongannya. Kita lihat contoh 3 Juli 19 dibeli barang dagangan 3 juta dan diterima potongan 2%. Kamu lihat jurnalnya pembelian di debit 3 juta, sedangkan kas di sisi kredit 2.940.000 dan potongan pembelian di sisi kredit 60.000. Nah, yang 60.000 itu 2% dikali 3 juta. Sehingga kasnya 3 juta dikurang 60.000. Diperolehlah 2.940.000. Kemudian yang ketiga, ada pembelian secara kredit. Jika pembelian secara kredit, maka akan ada syarat-syarat tertentu. Misalnya syaratnya 2/10 N/30. Itu artinya akan diberikan potongan 2% jika pembayaran dilakukan kurang atau sama dengan 10 hari atau selambat-lambatnya 30 hari ke depan. Kemudian N artinya hari. Kita lihat contohnya. Tanggal 4 Juli 19 dibeli barang dagangan 4 juta, syaratnya 2/10 N/30. Nah, kamu lihat jurnalnya. Pembelian di sisi debit 4 juta, utang dagang di sisi kredit 4 juta. Nah, syarat tersebut menyatakan kredit atau belum kita bayar. Nah, contoh yang kedua kita lihat tanggal 5 Juli 19 dibeli barang dagangan 3.500.000, syaratnya 3/15 N/30. Kamu lihat juga jurnalnya, pembelian di sisi debit 3.500.000, sedangkan di sebelah kreditnya ada utang dagang 3.500.000. Nah, 3/15 itu menyatakan 3% dalam 15 hari ke depan. Nah, selanjutnya kita lihat pembelian kredit dan pembayarannya. Di sini ada Ibu berikan beberapa contoh. Kita lihat contoh A. Dalam contoh A ini terlihat tanggal 5 Juli dibeli barang dagangan dari toko Asia, ada syaratnya 2/10 N/30. Kemudian tanggal 12 Juli dibayar utang kepada toko Asia. Nah, kamu lihat jurnalnya yang tanggal 5, pembelian di sisi debit 2 juta, sedangkan di sisi kreditnya utang dagang 2 juta karena ada syaratnya tadi 2/10. Nah, seterusnya tanggal 12 Juli itu karena kita bayar, maka utang dagangnya di sisi debit 2 juta, sedangkan kasnya di sisi kredit 1.960.000 dan di sisi kredit satu lagi potongan pembelian 40.000. di mana 2% dikali 2 juta sama dengan 40.000. Sedangkan kas itu 2 juta dikurang 40.000. Diperolehlah 1.960.000. Nah, kamu lihat catatan di sana.
perusahaan masih dapat potongan karena perusahaan membayar utangnya 7 hari dari tanggal pembelian barang, yaitu 5 Juli sampai 12 Juli. Sekarang kita lihat contoh B. Tanggal 6 dibeli barang 3 juta dari toko Bandung. Masih ada syaratnya 3/10 N/30. Tanggal 17 dibayar utang pada toko Bandung. Jurnalnya kamu lihat tanggal 6 Juli pembelian di sisi debit 3 juta, sedangkan utang dagang di sisi kredit 3 juta karena ada syaratnya tadi. Sementara tanggal 17 kita lihat jurnalnya, utang dagang di debit 3 juta dan kas di kredit 3 juta. Kenapa sama-sama 3 juta? Tidak ada potongannya. Kita lihat bahwa perusahaan tidak memperoleh potongan pembelian lagi karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Artinya sudah lebih 10 hari dari tanggal pembelian, yaitu 11 hari. Nah, kemudian ada contoh C. Di sini kamu lihat juga tanggal 7 Juli diberi barang dagangan 4 juta. Ada syaratnya 3/15. Tanggal 8 Juli dikembalikan barang dagangan kepada toko Kuala karena rusak 200.000. Terusnya tanggal 18 Juli dibayar utang kepada toko Kuala. Nah, kita lihat satu persatu jurnalnya. Tanggal 7 pembelian di debit masih 4 juta. Kemudian karena ada syarat, utang dagangnya dikredit 4 juta. Seterusnya tanggal 8 Juli 19, karena kita mengembalikan barang, maka utang dagang kita berkurang, diletakkan di sisi debit 200.000 dan disebut dengan retur pembelian dan pengurangan harga di sisi kredit 200.000. Seterusnya tanggal 18 Juli kita bayar utang dagang kita 3.800.000 lagi, yaitu 4 juta dikurang 200.000. Seterusnya di sisi kreditnya ada kas sejumlah 3.686.000 dan potongan pembelian juga dikredit 114.000. Itu diperoleh dari 3% kali 3.800.000. Dan kredit kas di kredit tadi itu 3.800.000 dikurang 114.000, maka diperoleh 3.686.000. Nah, di sini ada catatan mengenai retur pembelian dan pengurangan harga adalah pengembalian barang kepada penjual karena barang yang kita beli tidak sesuai dengan pesanan atau rusak dan cacat. Nah, demikian tadi anak-anak video pembelajarannya. Semoga bermanfaat bagi kamu sekalian. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.